Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum. Para santriwan dan juga santriwati kelas 11 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali dipertemukan oleh Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan materi kita insyaallah di materi pelajaran Mustalahul Hadis kelas 11, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara banyak hal. Pertama, kita sudah berbicara tentang idraj, yang kemudian setelah idraj kita sudah membahas sedikit tentang az-ziyadatu fil hadis, yang juga akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Ikhwani wa akhwati, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan membaca secara keseluruhan az-ziyadatu fil hadis yang sudah diharokati sama antum semua, dan sudah saya berikan kosakata baru untuk antum semua, sudah kami artikan juga dalam bahasa Indonesia dan sudah kami contohkan dalam jumlah mufidah. Harapannya dan wanti-wanti Ustadz, antum bisa menghafalkan tiap kosakata tersebut, mengetahui artinya dalam bahasa Indonesia, dan yang paling penting antum juga bisa meletakkannya dalam jumlah mufidah, berpatokan dari jumlah mufidah yang sudah Ustadz buat. Antum membuat sendiri, mengarang sendiri dari jumlah mufidahnya antum, karyanya antum masing-masing. Pada hari ini kita akan membaca dan mengartikan plus menjelaskan secara detail apa maksud dari az-ziyadatu fil hadis. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum. Az-ziyadatu fil hadis, kalimat ziyadah yang saya lingkarin ini diambil dari kalimat zada yazidu, artinya bertambah. Kalau saya artikan secara bahasa, az-ziyadatu itu adalah tambahan. Jadi judul pada hari ini az-ziyadatu fil hadis, secara bahasa artinya tambahan dalam hadis. Sekarang apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama, ta'rifuha, kita akan membahas definisinya. Yang kedua adalah aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'at tamtsil. Pembagiannya, penjelasan hukum setiap bagian beserta contohnya masing-masing. Yang pertama, kita bahas dulu definisinya. Az-ziyadatu fil hadisi, saya bacakan dulu definisinya. An yudhifa ahadur ruwati ilal hadisi ma laysa minhu. Saya artikan, ahadur ruwah, ada salah seorang pertorawi, yudhif, menambahkan, ilal hadisi, dalam hadis tersebut, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari hadis. Saya ulangi. An yudhifa ahadur ruwati ilal hadisi ma laysa minhu, ada seorang perawi yudhif, menambahkan di dalam satu hadis apa saja yang bukan bagian dari hadis. Bayang seperti ini, ada seorang perawi meriwayatkan sebuah riwayat hadis kepada orang lain. Ketika dia meriwayatkan hadis tersebut, dia menambahkan sesuatu di dalam hadisnya. Oke. Itu definisinya. Lalu di poin ba kita akan bahas tentang watan qasimu ila qismain. Dan az-ziyadah fil hadis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, antakuna min qabilil idraji wa hiyallati zadaha ahadur ruwati min indihi la ala annaha minal hadisi. La ala annaha minal hadisi. Wasabaqa bayanu hukmiha.
Bagian pertama dari aziyadah fil hadis adalah antakuna min qabilil idroja. Ziyadah fil hadis itu ya idroja. Itu bagian pertama. Antum tentu sudah tahu apa itu idroj di pertemuan sebelumnya. Bagi santri yang belum membaca dan mempelajari idroj di video kedua dan yang ketiga, silahkan kembali rujuk ke video kedua dan ketiga. Jadi menurut pembagian kedua ini yang namanya ziyadah fil hadis ya idroj ya ziyadah fil hadis. Jadi ketika seorang perawi menambahkan di dalam riwayatnya itu ucapannya sendiri, yang di idroj adalah menambahkan di awal, menambahkan di tengah, ataupun menambahkan di akhir, nambahinnya itu tujuannya untuk menjelaskan, menafsirkan, itulah yang namanya idroj. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, an ya'tiya biha ba'dur ruwati ala annaha minal hadisi nafsih. Saya terjemahkan, ketika ada sebagian perawi ba'dur ruwah ya'tiya mendatangkan ke dalam hadis, menambahkan ke dalam hadis, yang mana tambahan tersebut disinyalir minal hadisi nafsih. Tambahan itu menurut dia bagian dari hadis. Sekali lagi saya ulangi, ada sebagian perawi menambahkan dalam matan hadis, tambahan itu menurut dia, sinyalir dia bagian dari hadis. Kalau antum mempelajari hadis selanjutnya di pelajaran mustalah hadis dan ketika merunut beberapa hadis, ada satu hadis berbicara tentang hal yang sama, tapi ternyata jalannya itu banyak. Antara satu jalan dengan jalan yang lain berbicara tentang hal yang sama, tentang hukum yang sama, tapi ternyata secara matan ada satu riwayat yang lain yang matannya lebih daripada matan yang lain. Jadi akan ada contohnya insya Allah nanti. Jadi tambahan tersebut bukan seperti idroj. Kalau idroj tambahannya kan dari ucapan si perawi, diselipkan oleh perawi, entah sengaja untuk menjelaskan, entah sengaja untuk menafsirkan, entah sengaja untuk mendetailkan. Itu dari perawi dan itu bukan dari bagian hadis tambahan itu. Tapi bagian dua ini disinyalir tambahan itu bisa jadi dari hadis. Hukumnya gimana? Akan ada hukumnya sendiri, ada tafsil detailnya sendiri yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tidak di pertemuan sekarang. Sekali lagi, di bagian nomor 2 ini ada tambahan hadis, yang tambahan tersebut disinyalir bagian dari hadis. Penjelasannya insya Allah kita bicarakan di pertemuan selanjutnya, yakni di pembahasan yang ada 3 baris ini dan 3 baris selanjutnya. Ini semua akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ikhwani wa akhwati, a'azaniyallahu ta'ala wa iyyakum. Maka dari penjelasan ini kita sudah membahas tentang definisinya, kedua pembagiannya, bagian pertama dan bagian yang kedua. Maka lihat di slide selanjutnya kesimpulan dari pertemuan pada hari ini. Kesimpulannya pertama, saya ulangi. Kesimpulannya yang pertama, ziyadah fil hadis definisinya terjadi ketika ada seorang perawi menambah sesuatu perkataan dalam redaksi hadis, padahal perkataan itu bukan bagian dari hadis. Saya ulangi, ziyadah fil hadis secara definisi adalah ketika ada seorang perawi menambahkan dalam teks hadis ataupun redaksi hadis, tambahan tersebut bukan bagian dari hadis. Hampir sama dengan definisinya idroj. Yang kedua, ziyadah fil hadis dibagi menjadi 2. Bagian yang pertama, ziyadah fil hadis itu adalah bentuk idroj. Artinya apa? Ziyadah fil hadis ya idroj ya ziyadah fil hadis. Yang penjelasannya sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, ziyadah fil hadis yang ditambahkan oleh sebagian perawi. Jadi ada sebagian perawi
di dalam jalannya dia ada tambahan daripada riwayat yang lain, dari jalan yang lain. Disinyalir tambahan tersebut memang dikarenakan memang itu merupakan bagian dari redaksi hadis. Disinyalir tambahan itu memang bagian dari redaksi hadis. Hukumnya tergantung keadaannya. Keadaannya seperti apa dan nanti hukumnya akan seperti apa akan kita bahas detailnya, penjelasannya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Intinya pada pertemuan hari ini, pertama definisinya, kedua definisi ziyadah fil hadis, yang kedua pembagiannya, bagian yang pertama, bagian yang kedua itu diperhatikan. Adapun bagian kedua yang ada detail-detailnya kita bicarakan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau di antara antum ada sesuatu yang masih tidak difahami, butuh pertanyaan, ada baris tertentu yang tidak diketahui artinya masih nggak jelas, silahkan pertanyaan tersebut bisa dilayangkan di kolom komentar. Ataupun kalau mau DM di Instagram, silahkan DM di Instagram yang alamatnya ada di video-video sebelumnya. Dan Ustadz mengingatkan ketika nanti kita sudah ketemu di pesantren dan ada di kelas masing-masing, persiapkanlah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz terkait materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan di kelas. Sekali lagi, Ustadz wanti-wanti dan ada tanda ancamannya, persiapkan. Ustadz akan menanya antum, entah berkaitan dengan kosakata artinya, entah berkaitan dengan jumlah mufidah, atau arti teks yang ada di dalam kitab antum. Paling tidak Ustadz akan menanyakan kitab antum sudah berharokat atau belum. Persiapkan. Jazakumullah ala husni timamikum. Ustadz minta maaf kalau ada salah dalam menyampaikan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.